ulama mengatakan bahwa hak maju sebagai kepala daerah itu adalah hak pribadi seluruh warga negara Indonesia. Kebetulan mereka adalah kader PDI Perjuangan. Dan karena DPP Partai telah memutuskan bahwa Yatul Arota yang diusung dalam pilkada Kabupaten Nias, maka itu adalah keputusan final DPP. Dan setiap pengurus, setiap struktural, setiap kader PDI Perjuangan wajib tunduk dan wajib memperjuangkan itu, wajib memenangkan siapapun calon yang diputuskan diusung oleh PDI Perjuangan. Saya pikir itu, ini bukan bagian dari strategi. Ya, sekali lagi ini bukan bagian dari strategi, bukan bagian dari trik yang kita lakukan, bahwa calon PDI Perjuangan untuk Kabupaten Nias pada pilkada 20 hanya satu, yaitu Yatul Arota. Boleh menginformasikan kepada kita semua bahwa calon partai kita adalah Yatul sebagai kader kita dan Arota sebagai kader kita. Yatul sebagai calon bupati, Arota sebagai calon bupati. Banyak pertanyaan dari teman-teman pengurus maupun teman-teman kader simpatisan di tingkat kecamatan, desa, dan dusun. Mengapa PDI Perjuangan mengusung Yatul? Mengapa tidak yang lain? Karena memang Yatul dulu menurut pandangan PDI Perjuangan, kita berkeyakinan bahwa Yatul dulu berpasangan dengan Arota akan mampu memenangkan pertarungan pilkada tahun 2020. Kalau ada kader kita yang mendaftar sebagai bupati, calon bupati, calon wakil bupati, saya mau mengatakan itu adalah hak bagi setiap warga negara. Tetapi karena status mereka adalah masih pengurus dan kader partai, tentu partai harus menegakkan disiplin partai, bahwa setiap kader, setiap pengurus memiliki kewajiban untuk mengamankan seluruh keputusan partai, utamanya dalam hal ini adalah keputusan partai melalui DPP partai bahwa paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan adalah pasangan Yatul dan Arota. Maka setiap kader yang tidak tunduk dan tidak menjalankan, tidak memperjuangkan itu, tidak memenangkan itu pada pilkada ini, tentu partai harus bersikap dan menegakkan disiplin. Bisa dalam bentuk pembebas tugasan, dan bahkan dengan pencabutan kartu tanda anggota bagi yang bersangkutan. Kalau seseorang sudah mendaftar sebagai paslon dari jalur lain di luar dari PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan mendaftar di jalur lain, itu boleh disimpulkan tidak lagi tunduk dan tidak lagi mampu menjalankan keputusan-keputusan itu. Oleh karena itu, tentu ini kita tidak hanya melakukan kepada mereka yang sudah mendaftar sebagai paslon, juga kepada setiap pengurus, bahkan kader yang tidak totalitas memberi dukungan pada paslon yang sudah diputuskan oleh partai. Kita harus melakukan disiplin partai. Kita harus beri tindakan tegas. Maka kepada setiap kader, mari kita mengamankan keputusan DPP partai, mari kita perjuangkan, dan mari kita memenangkan calon yang diusung oleh partai kita.